Pak ya, pengaruh-pengaruhnya luar biasa sekarang itu. Yeah. Wah, internet udah bisa diakses di mana-mana gitu ya. Itu kan kemarin ada di Garut itu yang korban oplosan, ya. Itu pertama itu 7 orang, lanjut lagi 9 orang, berjumlah 16 orang itu ya. Dioplos itu biar mabok ya, biar mabok seperti itu. Itu kan mengkhawatirkan. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana supaya tidak seperti karena itu. Memang teknologi, pengaruhnya kan pengaruh dari teknologi kan ikut-ikutan. Iya, betul. Ikut-ikutan teknologi informasi dan lain sebagainya. Karena teknologi informasi itu ada positif dan ada negatifnya seperti itu. Maka pondasi yang paling hebat itu adalah agama. Ya, apa? Agama. Maka di rumah itu ciptakan yang nuansa agama. Di samping terdengar deburan air untuk mandi, harus terdengar pula deburan air untuk berwudu. Di samping terhampar permadani yang indah, harus terhampar pula sajadah untuk ibadah. Itu efeknya kepada anak-anak di sekitar kita. Ya, gitu Teh Devi. Baik ya. Ada SMS lagi nih Ustadz, dari siapa nih Pak Ustadz? Dari usia balita saya sudah mengajarkan dan mencontohkan anak untuk sholat, ngaji, baca doa dan lain-lain. Tapi menjelang remaja, anak sudah mulai susah sholat. Nah, ini apakah orang tuanya ikut berdosa? Sudah semaksimal mungkin lah ya diajarkan, tapi kalau hasilnya masih begitu juga gimana? Itu kita memohon kepada Allah itu sabar dengan sholat ya. Wasta'inu bisobri wasolah. Minta tolonglah kalian bisobri dengan sobar, wasolah dengan sholat. Misalnya menghadapi anak tadi, kita memohon kepada Allah dengan sobar. Sobar itu bukan berarti menyerah, bukan berarti begitu saja pasrah, tapi sibuk beraktivitas dalam menunggu sesuatu. Mentok pasrah kepada Allah. Dan wasolah dengan apa dengan sholat, memohon kepada Allah. Udah beakrab upami bahasa Sunda Maya, bahasa mana ibu, orang mana ibu? Orang mana Cibiru, orang mana? Orang GBA misalnya, udah beakrab, beakengkak misalnya gitu ya. Gitu. Sudah ngajak, sudah ngasih pendidikan, bahkan ustadz, bahkan berdoa tiap malam seperti itu. Oh, udah lepas dari udah beban kewajiban, sudah bebas gitu. Jadi nanti di akhirat tidak akan ditanya, tidak akan dituntut karena sudah bebas dari melaksanakan kewajiban kepada anak. Kalau kondisinya begini, kita memang ingin menciptakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi bukan tidak sedikit juga ibu-ibu yang harus bekerja ya, harus bekerja. Ayahnya mah udah pastilah kerja gitu. Pada akhirnya si anak ini dititipkanlah di sekolah gitu kan Ustaz, yang full day dan lain sebagainya. Memang sekolahnya bagus, ya, pendidikan agama yang baik. Ini gimana? Apakah orang tua nanti masih akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mendidik anak secara langsung atau gimana Ustaz? Iya. Manusia itu kan punya keterbatasan, ya. Idealnya kan orang tua yang ngedidik, baca Quran, sholat, ya, akhlak yang baik. Karena ya ibu tahu agamanya juga ikut ke majelis taklim misalnya, tapi ada yang lebih hebat lagi, sebuah lembaga pendidikan. Maka percayakan kepada lembaga itu. Jadi tanggung jawab sudah lepas. Ya, seperti itu. Jadi yang penting usaha orang tua ada, walaupun dititip di sekolah. Walaupun dititipkan di sekolah, karena memang keterbatasan ilmunya seperti itu. Ya. Baik ya. Ibu-ibu pilih patarosan deui maka didugikan. Silakan yang bertanya lagi, ada nggak? Pada Bu? Badan. Nah, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ning Ansor dari Majelis Taklim Muslimat At-Taqwa, Marga Hayu Raya, Bandung. Saya penasaran kantun Bandung na eta. Pilih Jakarta, Bu. Penasaran dengan uraian-uraian dari Bapak Ustadz bahwa kalau kita menangani anak-anak yang sulit dinasehati dan juga keras kepala, maka tadi langkahlah kata Ustadz itu dengan kesabaran, dengan doa, dan dengan satu lagi itu, dan saya pernah baca dengan ikhlas. Ini yang ikhlas itu yang agak sulit saya untuk bagaimana cara ikhlas dalam hal ini. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nah, dengan ikhlas juga. Dengan ikhlas mendidik anak ya, biar tidak capek. Ya, biar tidak apa? Capek. Biar tidak apa? Genok. Biar tidak apa lagi? Kesel. Nah, ikhlas tadi. Maka niat yang harus diperbaiki. Innamal a'malu binniyat. Karena niat itu bagaikan surat Teh Depi. Ya. Salah alamat ya, bagaimana coba salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Iya. Ya, betul? Tapi karena lillahi ta'ala, bukan karena anak ingin itu, ingin ini dan lain sebagainya, tapi ini amanah anak itu. Ya, amanah titipan dari siapa? Allah. Bisa-bisa anak itu kan pertama bisa jadi musuh, aduwan lakum. Ya. Yang kedua bisa jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, di mana apabila anak-anaknya itu terlibat dalam perbuatan negatif. Ya, seperti fitnah yang dapat terjadi pada orang tua. Jadi fitnah itu. Ya. Terus anak itu adalah juga sebagai perhiasan. Apa, Bu? Perhiasan. Perhiasan. Zinatul hayat dunia. Ya, itu perhiasan. Nah, yang keempat itu adalah qurratu a'yun. Ya, anak itu. Makanya berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Biar ikhlas bagaimana? Nah, niatnya perbaiki untuk Allah. Ya, mendidik anak itu karena adalah anak titipan ama yang akan diminta pertanggungjawaban. Jangan dikira setiap langkah, setiap napas kita akan ditanya oleh Allah itu. Ya, apalagi terhadap anak. Bagaimana tadi biar ikhlas? Niatnya perbaiki. Apapun murni hanya untuk Allah. Allah saja, gitu ya. Ya. Ibu Bilayah Patarosandi, bangga Bu. Ya, gini ya Ustaz. Kalau doa anak yang soleh itu memang akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal sudah dunia, berada di ya. alam barzah, gitu ya. Ini tapi kategori yang seperti apa sih yang dikatakan soleh itu sehingga doa kita itu akan sampai kalau orang tua kita sudah meninggal, gitu. Iya, bagus ya. Nah, idamata ibnu Adam in koto'a amaluhu ilamin salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih awaladin solihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sodakoh jariyah. Itu walaupun udah meninggal dunia, itu jariyah ngocor tuh terus ya pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Misalnya ibu cucunya sebelum tidur kata ibu, ba jabar ba, tak jabar ta, kop jabar ko, bata, mim jabar ma, tak jabar ta, mim ps mu, mata. Sampai bisa tuh anak ya, meninggal ibu. Kak, tapi bukan ibu di sini ya meninggalnya. Aca dia mah ya kene Ustaz. Meninggal wa ibu mana gitulah. Ya, meninggal dunia seseorang itu ibu itu. Tapi ngamalin, ngajarin kepada anak. Tetap ngocor itu. Yang terakhir adalah awaladin solehin yad'ullah. Ya. Anak yang soleh yang mendoakan kepada siapa? Ibu, bapaknya. Anak yang soleh yang bagaimana? Ya tentunya orang yang bisa berdoa walaupun doanya secara bahasa Arab dari Al-Quran, Al-Hadis yang maksurat misalnya belum bisa, tapi mengundang orang lain misalnya, coba tolong ibu saya sudah meninggal dunia, tolong kita bacakan doa untuk almarhum wal marhumah. Itu doanya tadi itu ya, yang tadinya disiksa di alam kubur berkat doanya anak yang soleh itu jadi habis tertolong, itu ya karena doa. Makanya ada Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Tuh. Kembali kita harus break Ustaz. Ya, pemirsa tetap bersama kami, nanti selepas yang satu ini kami juga akan kembali lagi bersama Anda.
Selain suasana alamnya yang masih sejuk, Kampung Ciburial juga memiliki sumber mata air yang tidak pernah kering. Memang daerah ini sejak kapan Pak dijadikan desa wisata? Dari tahun 2010. 2010. Jadi masih baru ya, baru 3 tahun. Perencanaan awal kita 2009 gitu. Demikian pun 27 kota kabupaten di Jabar tidak ada satu daerah pun yang penduduknya tidak terjangkit HIV/AIDS. Dan yang sangat memprihatinkan, justru sekarang penderita HIV ini adalah remaja. Virus HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia menurun. Ya, hari ini sudah membahas mengenai generasi yang soleh ya. Jadi pemirsa, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha itu memang sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Caranya adalah ya kita harus mendidik mereka dengan benar-benar diberikan contoh yang memang konkret dari orang tuanya. Selain juga diberikan pendidikan yang memang harus sesuai juga dengan ajaran agama Islam. Gitu ya Ustaz ya. Waktu kita sudah habis, sebelum ditutup doa dulu. Maka silahkan Ustaz. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadika sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Hatur nuhun Pak Herman, ibu-ibu hatur nuhun ya. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Cahaya Qalbu untuk edisi kali ini. Insyaallah di Jumat pekan depan kami akan hadir kembali menjumpai Anda seperti biasa di waktu yang sama ya. Terima kasih banyak, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemah